Perkenalkan, nama saya Ari, seorang freelance fotografer. Ya, kali ini saya mengikuti perjalanan bersama partnerku Alfi sebagai driver, fotografernya juga, videografernya juga. Apalagi? Sekarang kita ada di Tanah Jampiah. Ini hari kedua kita. Rencana perjalanan akan ke Sumba, tapi kita mencoba untuk menggunakan jalur darat dan capek. Transit dalam perjalanan kita menuju Sumba, kita menggunakan kapal penerbangan peri dari Tanjung Bira, tujuan Labuan Bajo. Nanti dari Labuan Bajo kita ke Imere, kemudian lanjut ke Wengapu. Tapi ini hari kedua kita transit di Tanah Jampiah. Perjalanan yang sangat melelahkan dan mendebarkan pada hari pertama, karena kita lewat jalur darat dan nyaris ketinggalan kapal sebenarnya. Sisa selisih sejam saja kita tiba di Pelabuhan Bira. Dan ini bersama teman kita Ari untuk ke Sumba. Perjalanan dimulai dari Majene. Saya sebenarnya sudah jalan subuh jam 4 dari Mamuju menuju Majene. Di Majene Ari menunggu dan kita siap melakukan perjalanan. Namun sebelum melakukan perjalanan sempat diajak makan dulu, makan bau piapi, salah satu makanan khas Mandar di rumah teman kita Asari dan Cuni. Setelah makan baru perjalanan. Sebenarnya kalau jadwalnya itu kita jam 8 benar-benar jalan, sebenarnya jam 5 atau jam 6 itu sudah tiba, tetapi karena banyak stop-stopnya jadi delay sekitar 2 jam. Akhirnya tiba pukul 8, 1 jam sebelum berangkat. Turun itu yang umpannya. Aman lah. Kalau kita mulai perjalanan dari Majene sekitar pukul 8:30 perjalanan. Mau lanjut Pinrang tapi tiba-tiba pas di Polewali Ari bilang singgah di Bono, kayaknya boleh. Saya ngopi. Ketemu teman kita Bono yang sudah lama tidak ketemu karena dia sempat merantau ke Papua dan akhirnya kembali lagi. Wah, naik motor ke Makassar kah? Lewat Makassar Pak? Oh, langsung ke Bira dulu. Baju, Boni, Mau pulang kampung gitu ya, teman mau pulang kampung. Kita singgah sekitar 40 menit mungkin. Rencana awalnya cuma 15 menit mau ngopi, tapi sepertinya 15 menit ngopi itu tidak masuk akal ke teman-teman. Jadi lewat dan oke, perjalanan lagi kita lanjut boncengan dengan Ari dengan motor Scoopy-nya. Dengan barang yang sangat penuh di depan Ari, saya juga bawa belakang tas dan depan tas satu, peralatan-peralatan yang kita pakai. Lewat Pinrang masuk ke Sidrap, di Sidrap ke Pangkajene, sehingga di stop point salah satu rest area yang lumayan good, bagus, makanannya enak, ada paleko, kemudian apa? Ya namanya labugis, kasih makan ikan lele yang besarnya luar biasa. Ya sekitar jam 12. Sebenarnya di sana juga kalau kita on time mungkin 40 menit atau sejam, tapi kayaknya lewat setengah jam karena memang sangat lelah. Tapi sampai di Pangkajene ya pantat dan paha sudah mulai tapi masih bisa. Tapi sudah mulai sangat kram. Sudah lama tidak melakukan perjalanan jauh dengan naik motor. Motor sebenarnya saya biasa sih kalau untuk mengendarai ini, cuma kalau boncengan baru ini yang jauh dengan full barang depan ya, tapi bagus sih juga
kalau yang tas itu di depan kayak menghalang angin tuh. Oh, perjalanannya juga lumayan lancar. Terus kita jalan, yang paling susah itu kemarin yang di daerah Boni itu, susah memilih jalan. Ke kiri kanan semua lubang. Aduh, apa itu di situ kemarin perjalanan kurasa yang paling lama selama perjalanan kemarin itu dari kita Majene menuju ke Bira. Akhirnya maghrib lewat dan masuk Sinjai, sudah mulai gelap dan dramanya adalah HP mati, HP-nya Ari mati, HP ku mati. Untuk maps kita menggunakan maps dan akhirnya harus singgah dan bertanya beberapa kali, nyasar singgah dan bertanya, dan kita terburu waktu, belum pesan tiket, belum surat keberangkatan karena kita akan menyeberangkan kendaraan. Itu nyaris sekali kita ketinggalan. Saat itu juga panik karena pas malam dapat malam dan menuju ke Bira itu masih jauh, lumayan lah. Dan HP kita berdua mati, kan kita untuk mengarahkan ke lokasi tujuan yaitu pelabuhan Bira, penyeberangan Bira. Menggunakan Google Maps tidak bisa, saudara-saudara, karena kedua HP kita lowbat. Aduh, jadi kita kembali ke zaman dahulu, bertanya-tanya semua orang di jalan. Aduh, akhirnya sampai di... Ya, silakan. 40.000 Kak Di. Itu KTP das sama STNK. Ini yang dikejar. Ini yang dikejar ini. Iya. Ini dalam ya? Iya, Kak. Yang di rumah itu. Ada kata-kata? Hah? Ada kata-kata kan? Panik. Untunglah kita di Indonesia, jadi kapalnya juga ngaret, jadi masih aman, masih sempat ngopi, masih sempat makan mie di warung sebelum masuk pelabuhan. Untuk pertama kalinya kembali melintas pulau jarak jauh dengan menggunakan moda transportasi laut. Terakhir itu ya dengan Pinisi tahun 2019. Saya pernah sebelumnya di penyeberangan Sumatera dan Jawa, tapi itu menurutku dekat. Kemudian Bali dan Surabaya juga dekat, perjalanan 2 jam, sejam 2 jam. Panik, panik sekali. Aku tahu lagi perjalanan apakah didapat ini kapal, sampai ditinggal sih. Jadi sisa ya sejam lagi sebelum berangkat kita baru tiba. Lowbat HP dan Maps tidak tahu, jadi harus tanya-tanya ke orang. Ini Bira, ini Bira, ini Bira. Beberapa kali kembali ke zaman sebelum Maps. Iya, di selayar, di kepalanya. Iya. Di situ jadi pusat kotanya Selayar di situ. Kapal seru sih perjalanannya. Kalau di atas kapal, ke dalam banyak-banyak orang, cerita-cerita. Berapa lama kan? Perjalanannya kemana, tujuannya kan dari Bira itu banyak penumpang kan yang berangkat. Ada yang memang tujuan ke Jampea turun, ada juga yang sampai di Labuan Bajo. Itu sih juga yang bikin betah juga di atas, karena kadang-kadang juga kan kita kehilangan sinyal. Jadi cerita-cerita tentang masing-masing kita, isi-isi waktu atas kapal ya, dengan saling mengenal saja. Cari teman. Seru. Harus tenang, bintang-bintang memenuhi langit dan saya tidur di atas.
apa namanya, beratapkan bintang. Saya tidak tahu di mana dia berada sampai pagi. Ya, tempat paling asik dan paling keren untuk melihat bintang-bintang itu ya di laut, di tengah laut dengan cuaca yang bagus, terang, Orion, Venus. Ya seperti bahasa kapal feri, apa namanya, silahkan mencari tempat masing-masing. Siapa cepat dia dapat. Silahkan cari tempat ternyaman yang kamu punya. Moda transportasi laut sebenarnya lumayan murah dan sangat terjangkau, apalagi misalnya tujuannya Labuan Bajo, karena jika menggunakan pesawat, Labuan Bajo kan salah satu ini ya, destinasi wisata prioritas, sehingga nggak tahu kenapa bisa bandaranya itu tiket pesawat mahal-mahal, 1 juta ke atas lah, 1 juta, 1.500.000, 1,92 juta. Tapi dengan moda transportasi laut, penyeberangan feri di Bira itu sangat lumayan murah. Kalau tidak salah, satu orang kita hanya 134 atau 140 ribu. Kemudian ditambah asuransi bla 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 50, tambah apa tadi, itu surat jalan 40 ribu. Itu kayaknya kalau berdua berapa ya tadi malam? 400 sekian lah, 410 ribu, 417 ribu berdua dengan satu kendaraan motor Scoopy Yaris. Ya sangat terjangkau, meski mungkin akan terhambat waktu, tapi menurutku itu sudah sangat worth it dan nyaman juga sebenarnya bagi yang suka petualangan.